Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Kak Ari di video e-learning kali ini. Di video e-learning kali ini kita akan bahas tentang gangguan afektif ya. Jadi ada pun learning outcomes. Yang pertama adalah teman APMEDS mampu mengetahui definisi dari gangguan afektif, kemudian gejala dan tanda dari gangguan afektif, dan terapi dari gangguan afektif ya. Nah, ada pun outline-nya yang pertama gangguan afektif bipolar, kemudian gangguan depresi ringan sedang, dan yang ketiga tentang gangguan depresi berat, gangguan dengan ciri psikotik ya. Nah, kita akan bahas tentang gangguan afektif bipolar dulu ya. Nah, bipolar sesuai namanya kita ada dua kutub perlawanannya, jadi ada manik dan depresi. Nah, namun yang kutub manik ini bisa dua, bisa manik dan hipomanik gitu ya. Apa sih bedanya manik dan hipomanik? Nah, kalau manik itu dia ada mood elasi, irritable, dan minimal terjadi 1 minggu. Dan ada 3 gejala atau lebih dari gejala berikut ini. Yang pertama ada grandiositas, jadi kepercayaan dirinya meningkat gitu ya, berkurangnya kebutuhan tidur, bicaranya banyak, pikirannya berlomba, dan mudah terdistraksi ya, meningkatnya aktivitas bertujuan dan agitasi, dan aktivitas berlebihan yang merugikan, seperti suka bagi-bagiin uang ya, kemudian suka berbelanja, sampai dia punya utang banyak gitu ya, dan ada hendaya, artinya dia ada kendala dalam melakukan aktivitas sehari-hari ya, dan bisa disertai dengan gejala psikotik. Sedangkan hipomanik itu lebih ringan ya, dia minimal jadi 4 hari, ada 3 atau lebih dari gejala, grandiositas, berkurangnya kebutuhan tidur, bicara banyak, pikirannya berlomba, mudah terdistraksi, meningkatnya aktivitas yang bertujuan dan agitasi, dan yang merugikan ya. Tapi ini tidak ada hendaya, artinya dia pasiennya masih bisa beraktivitas seperti normal gitu ya. Nah, kutub yang kedua adalah adanya depresi, ya di mana depresinya terjadi lebih dari selama 2 minggu. Jadi ada afek depresi, ada anhedonia, dan ada anergi. Ya, jadi dia kehilangan minat dan kegembiraan ya. Kemudian dia kurang energi, mudah lelah, menurunnya aktivitas gitu ya. Disertai gejala penyertanya apa? Konsentrasinya kurang, ya, merasa rendah diri, tidak berguna, pandangan masa depannya suram, ada ingin untuk bunuh diri, tidur terganggu, dan nafsu makannya menurun ya. Nah, gangguan afektif bipolar itu ada tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu ada manik dan depresi mayor, sedangkan tipe 2 itu hipomanik. Jadi yang tipe 2 lebih ringan ya. Jadi tipe 1 itu ada manik dan depresi, dan tipe 2 itu ada hipomanik dan depresi mayor. Nah, untuk gangguan afektif bipolar ini itu dia ada gangguan suasana perasaan dengan episode yang berulang. Ya, jadi dia berulang episodenya ya. Nah, ada yang pertama gangguan afektif bipolar episode kini hipomanik. Jadi dia bipolar tapi sekarang lagi hipomanik gitu ya. Jadi riwayatnya ada hipomanik, manik, depresi atau campuran. Ya, tapi sekarang lagi hipomanik nih. Nah, terapi lini pertamanya adalah pemberian litium ya, 900 sampai 2400 mg per hari dalam 2 sampai 4 dosis, dibagi dalam 2 sampai 4 dosis ya. Kemudian ada gangguan afektif bipolar episode kini manik. Jadi dia bipolar tapi sekarang lagi manik gitu ya. Riwayatnya ada hipomanik, manik, depresi atau campuran. Ya, terapinya pemberian litium. Kemudian gangguan afektif bipolar episode kini depresi. Berarti dia bipolar tapi sekarang lagi depresi. Nah, riwayatnya ada hipomanik, manik, dan campuran, tapi tidak boleh ada riwayat depresi sebelumnya gitu ya. Nah, ini tata laksananya litium bisa ditambahkan dengan quetiapin dan lamotrigine. Nah, jadi manik itu atau bipolar, pilihan pertama litium, efek sampingnya dia tremor. Pilihan keduanya ada asam valproat, ya, efek sampingnya hepatotoksik. Pilihan ketiga karbamazepin, efek sampingnya sering menimbulkan SCS, ya. Oke, jadi ini pertama pasti litium dan lamotrigine. Ini kedua tuh bisa asam divalproat ya, atau kombinasi ya antara litium dan antidepresan, atau kombinasi dari dua obat berikut ini, bisa litium dengan lamotrigine atau litium dengan divalproat gitu ya. Sedangkan yang ketiga itu pemberian karbamazepin atau antipsikotik atipik ya. Nah, dosisnya litium itu 900 sampai 2400 mg per hari dibagi dalam 2 sampai 4 dosis. Valproat itu 700 sampai 1000 mg per hari dibagi dalam 2 dosis, dan lamotrigine itu 12,5 sampai 25 mg naik setiap 2 minggu sampai 200 mg. Nah, itu dosis untuk bipolar ya. Oke, kita kuis dulu. Seperti biasa, untuk jawab soal ini kalian bisa pause videonya ya.
Oke, Nyonya Nina, 33 tahun, datang diantar oleh keluarganya dengan keluhan merasa sedih. Keluhan ini dirasakan disertai dengan tidak adanya keinginan untuk melakukan aktivitas apapun, termasuk aktivitas yang dulu disenangi oleh pasien. Oke, ada gejala depresi gitu ya. Nah, keluarga mengatakan akhir-akhir ini pasien lebih suka menyendiri. Keluhan bermula setelah adanya kejadian tidak adanya pernikahan pasien. Sebelumnya pasien baru saja bertemu dengan laki-laki yang langsung melamarnya dan saat itu pasien merasa sangat senang sampai membagi-bagikan undangan pernikahan pada semua orang termasuk yang tidak pasien kenal. Diagnosis pasien ini oke, sebelumnya ada manik ya, ada hipomanik suka bagi-bagikan undangan dan sangat senang gitu ya. Sampai membagikan ke semua orang yang tidak dia kenal dan ada efek depresi. Berarti dia bipolar tapi episode depresi. Sekarang lagi depresi gitu ya. Dia episode depresi nggak boleh ada riwayat depresi sebelumnya gitu ya. Ada riwayat manik, hipomanik atau campuran sebelumnya boleh, tapi tidak boleh ada riwayat depresi sebelumnya. Oke, next kita akan bahas tentang gangguan depresi ringan sedang ya. Nah, apa itu depresi? Ya, depresi itu dia ada gejala utamanya ada 3 ya. Ada efek depresi, anhedonia, dan anergi. Ya, dan terjadi lebih dari sampai dengan 2 minggu. Jadi minimal 2 minggu ya. Anhedonia itu artinya kehilangan minat dan kegembiraan. Anergi itu berkurangnya energi, mudah lelah ya. Dan disertai gejala penyerta ya. Konsentrasinya berkurang, merasa rendah diri, kepercayaan dirinya menurun, merasa tidak berguna, pandangan masa depan suram, mau bunuh diri, tidurnya terganggu, dan nafsu makannya menurun. Bagaimana membedakan antara depresi ringan dan sedang? Depresi ringan itu gejala utamanya penyertanya kurang dari semangat 2, activity daily living-nya sedikit terganggu, ya, dan tidak ada tanda-tanda psikotik. Sedangkan sedang itu utamanya lebih kurang dari sama dengan 2, ya, penyertanya 3-4 dan ada kesulitan yang nyata dalam aktivitas sehari-hari gitu ya. Terapinya ya bisa memberikan fluoxetine 20-40 mg per hari, efek sampingnya mual muntah, atau sentralin ya 50-100 mg per hari itu first line untuk depresi dan PTSD, atau amitriptyline ya 75-150 mg per hari, atau clomipramine ya paling sering dipakai sih sentralin atau fluoxetine ya atau amitriptyline. Oke, kita kuis dulu ya. Kalian bisa pause videonya ya untuk jawab soal ini. Ya, seorang wanita 35 tahun dibawa oleh keluarganya ke poliklinik karena akhir-akhir ini tampak murung dan sering menangis. Sebelumnya pasien sering murung dan sedih semenjak 1 bulan lalu saat pasien di PHK oleh kantornya. Pasien tidak ingin melakukan hal yang biasanya disenangi, pasien tidak fokus saat diajak berbicara. Pasien juga dikatakan susah tidur dan konsentrasinya menurun. Oke, ada riwayat keluhan yang sama disangkal, tanda vital dalam batas normal, efek depresinya ada. Ya, apakah diagnosis pada pasien ini? Oke, dia ada gejala mayor dan penyertanya ini termasuk depresi yang sedang. Ya, jadi ada minimal 2 gejala mayor dan adanya 3-4 gejala penyerta. Ya, jadi dia termasuk depresi yang sedang. Nah, bagaimana gangguan depresi berat? Ya, jadi kita akan bahas tentang gangguan depresi berat dan disertai dengan psikotik ya. Nah, kalau berat itu kita bagi 2, yang tanpa psikotik dan dengan psikotik ya. Kalau tanpa psikotik, semua gejala utamanya ada, penyertanya lebih dari sama dengan 4 ya. Activity daily living-nya sama-sama sangat terganggu. Yang membedakan adalah yang dengan psikotik itu ada gejala psikotiknya ya. Jadi ada halusinasi gitu ya. Sampai dia merasa ada waham gitu. Jadi ada gejala psikotiknya, tapi terapinya sama. Sedangkan kalau gejala psikotik kita tambahkan antipsikotik gitu ya. Oke, kita kuis dulu. Ingat semuanya sama, yang satunya dengan psikotik, yang satunya tanpa psikotik ya. Oke, untuk jawab soal ini kalian bisa pause videonya ya teman-teman. Seorang wanita 35 tahun dibawa oleh keluarganya ke poliklinik karena mengatakan bahwa tetangganya ingin membunuhnya sejak 1 minggu terakhir. Sebelumnya pasien terlihat sering murung dan sedih semenjak 1 bulan yang lalu saat pasien di PHK. Pasien lemas dan tidak ingin melakukan hal yang biasanya ia senangi. Tidak ada riwayat keluhan yang sama, tanda vital dalam batas normal, efek depresinya ada, dan ada waham paranoid. Oke, ada waham berarti ada gejala psikotik. Berarti dia depresi dengan gejala psikotik. Dia depresi berat dengan gejala psikotik. Ya, jadi jawabannya B. Ya, jadi dia kalau ada gejala psikotik, berarti dia termasuk depresi berat dengan gejala psikotik. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video psikiatri berikutnya. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.